Halo semuanya, kita akan mempelajari variabel. Nah, variabel ini akan sering kita gunakan saat kita melakukan pemrograman Python. Di dalam variabel ini, kita akan mengenal apa itu variabel, kemudian kita akan mengenal juga aturan nama variabel, dan kita juga akan mengetahui sifat-sifat dinamis variabel Python. Dan terakhir kita akan belajar mengenai keyword del dan built-in function yang dinamakan type. Oke, variabel adalah nama simbolis untuk menyimpan suatu nilai. Variabel ini dibuat dengan menuliskan nama variabel seperti ini, sama dengan kemudian nilai variabel. Nah, variabel ini punya aturan penamaannya sendiri. Yang pertama, nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Ya. Kemudian yang kedua, nama variabel tidak boleh ada spasi. Oke. Kemudian yang ketiga, tidak boleh dimulai dengan simbol-simbol berikut. Nah, simbol-simbol seperti ini ya. Kalian tidak perlu mengingat simbol-simbol ini. Nanti jika nama variabelnya salah, maka Python akan memberikan errornya sendiri. Yang keempat, nama variabel sebaiknya menggunakan huruf kecil. Nah, ada sebuah konvensi atau kesepakatan bersama bahwa nama variabel di dalam pemrograman Python itu harus menggunakan huruf kecil. Kemudian yang kelima, nama variabel sebaiknya tidak mengikuti nama fungsi atau metode pada Python, seperti list, set, dan sebagainya. Ada nama-nama fungsi tertentu, nama variabel tertentu, nama tipe data tertentu yang sebaiknya tidak digunakan sebagai nama variabel. Kemudian yang terakhir, nama variabel sebaiknya mewakili nilai yang dikandung supaya mudah dimengerti. Oke ya. Jadi nama variabel sama nilainya itu berhubungan. Jangan nama variabelnya, misalnya nama variabelnya adalah nama-nama presiden, tetapi nilainya adalah angka-angka, gitu. Kan tidak nyambung. Oke, di dalam variabel Python ada namanya sifat dinamis. Apa itu sifat dinamis? Artinya bahwa kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabelnya. Secara otomatis, variabel akan menentukan tipe datanya sendiri. Misalnya kalau di C++, kita perlu mendeklarasikan tipe datanya. Contohnya seperti ini, int, spasi nilai sama dengan 5. Nah, ini int ini integer. Jadi kalau di C++, kita harus menuliskan tipe datanya dulu, baru nama variabelnya, barulah nilainya. Kalau di Python, kita tidak perlu menuliskan lagi tipe datanya. Python akan menentukan tipe datanya sendiri. Jadi kita tinggal menulis namanya sama dengan baru nilainya. Seperti itu. Di dalam Python ada istilah keyword. Keyword itu adalah kata kunci. Ada bermacam-macam keyword. Nanti kita akan pelajari atau kita akan mengerti satu persatu. Nah, yang pertama adalah keyword del. Keyword del ini berguna untuk menghapus suatu variabel ya. Variabel atau objek kita menggunakan keyword del. Nah, sintak ini adalah cara penulisan kodenya, yaitu del, spasi, kemudian nama variabel yang mau dihapus. Nah, kita juga akan menggunakan built-in function type. Apa sih built-in function type ini? Built-in function type ini digunakan untuk mengetahui tipe data atau objek, atau tipe data variabel juga bisa. Contoh sintaknya adalah type, kemudian di dalam kurung ini kita tuliskan nama objeknya, atau nama datanya, atau nama variabelnya. Oke, kita masuk ke dalam Jupyter Notebook untuk memahaminya lebih jauh. Oke, kita sudah masuk ke dalam notebook kita. Saya sarankan bagi kalian yang baru belajar bahasa pemrograman, kalian juga buka notebook kalian praktikkan sendiri masing-masing. Karena cara belajar yang paling efektif adalah dengan kita melakukannya sendiri ya. Oke, kita membuat nama variabel ya. Kita membuat suatu variabel. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, caranya adalah dengan mengetikkan nama variabel, misalnya var, kemudian sama dengan, kemudian kita masukkan nilai variabel. Misalnya kita masukkan 100, seperti ini ya. Setelah itu kita jalankan selnya, kalian bisa mengklik di sini, run cell, atau biasanya saya lebih cepatnya dengan cara menekan shift enter secara bersama. Seperti itu. Nah, sel ini sudah dijalankan, kemudian kita tambahkan sel baru di bawahnya. Kalian bisa mengklik ini ya untuk menambahkan sel baru, atau kalian bisa mengklik huruf B di keyboard kalian, maka sel baru akan ditambahkan seperti ini.
Atau huruf A itu sel baru di atasnya akan ditambahkan. Seperti itu. Oke, kita sudah membuat variabel var dengan nilai 100. Kita dapat memanggil variabel ini dengan mengetikkan nama variabelnya di sel var. Kemudian kita ketik shift enter lagi untuk kita jalankan selnya. Nah, akan muncul outputnya yaitu nilai variabel yang sudah kita buat, yaitu 100. Hati-hati, di dalam Python variabel ini case sensitif ya. Artinya huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Ketika kita mengetikkan misalnya dengan huruf besar var, kemudian kita jalankan selnya, nah, Python tidak akan mendeteksi nilainya sama seperti var dengan huruf kecil. Selanjutnya kita masuk ke aturan nama variabel. Nah, aturan pertama adalah nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Misalnya kita masukkan misalnya nama variabel 1 var seperti ini, dan kita kasih nilai misalnya sama 100. Dan kita jalankan. Nah, secara otomatis Python akan memberikan error yaitu namanya syntax error. Yang kedua, nama variabel tidak boleh ada spasi. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Var spasi kemudian 1. Itu kita kasih nilai misalnya 100 lagi. Nah, terjadi syntax error juga yang sama. Kemudian yang ketiga, nama variabel tidak boleh dimulai dengan simbol berikut, yaitu tanda petik, tanda koma, dan sebagainya. Kita ambil salah satu contoh. Misalnya di sini adalah tanda plus atau tanda tambah ini ya. Misalnya plus var sama dengan 100. Kita jalankan lagi. Nah, terjadi error lagi. Errornya sama, namanya syntax error. Oke. Nah, kemudian yang ini nama variabel sebaiknya menggunakan huruf kecil ya. Nah, itu adalah sebenarnya nama variabel bisa menggunakan huruf besar juga. Tetapi untuk kesepakatan bersama atau kesepakatan komunitas atau juga disebut dengan konvensi, nama variabel sebaiknya menggunakan huruf kecil. Ya, misalnya var seperti tadi contoh di atas seperti ini. Atau jika kita ingin menambahkan spasi, kita ganti spasinya dengan garis bawah. Misalnya var garis bawah 1, kemudian kita pasang nilai lagi 200. Nah, seperti ini adalah nama variabel yang benar ya. Kita bisa mengecek variabel yang sudah kita buat. Nah, untuk di dalam notebook ini ada istilahnya autocomplete. Jadi kalian bisa mencet tombol tab di keyboard kalian atau autocomplete dari kode yang ingin kalian ketik. Di sini udah ada var 1, kita klik aja langsung. Kemudian kita jalankan. Nah, nilainya sudah tersimpan yaitu 200 di dalam variabel var underscore 1. Kemudian berikutnya adalah nama variabel sebaiknya tidak mengikuti nama fungsi atau metode seperti list, set, dan sebagainya. Contohnya seperti ini, kita buat variabel dengan nama list, misalnya 100, kemudian kita jalankan. Sebenarnya dia tidak masalah, cuma ada beberapa fungsi di dalam Python seperti fungsi list, set, dan sebagainya. Sebaiknya dibedakan nama variabel dengan nama-nama fungsi atau metode tersebut. Yang terakhir adalah nama variabel sebaiknya mewakili nilai yang dikandung supaya mudah dimengerti. Nah, misalnya kita memasukkan nama variabel namanya umur, tetapi kita memasukkan string misalnya kodok antara nama variabel dan nilainya tidak nyambung. Nah, sebaiknya kita masukkan atau kita membuat nama variabel yang sesuai dengan nilainya umur, misalnya 30, seperti itu. Oke, lanjut adalah sifat dinamis variabel. Nah, di dalam Python ini, kita tidak perlu mendefinisikan nama variabelnya. Secara otomatis, Python akan mengetahui nama variabel dari nilai yang kita masukkan. Contohnya seperti ini. Misalnya kita buat sebuah variabel nama, kemudian kita masukkan string, misalnya di sini adalah Joko. Kemudian kita jalankan. Nah, tidak terjadi error dan kita dapat melihat tipe variabel ini dengan menggunakan built-in function type. Misalnya seperti ini, type. Kita masukkan nama variabelnya yaitu nama. Kemudian kita jalankan. Nah, secara otomatis Python mengetahui bahwa variabel nama ini memiliki tipe data string atau str ya.
Kita juga bisa mengetikkan contoh yang lain, misalnya ya, umur. Misalnya Joko ini umurnya 20 tahun. Kemudian kita cek lagi tipe variabelnya dengan menggunakan fungsi type. Kemudian kita masukkan nama variabelnya yaitu umur. Kita jalankan. Nah, secara otomatis umur ini memiliki tipe data integer. Nah, itu adalah sifat dinamis dari bahasa pemrograman Python. Selanjutnya kita dapat membuat variabel sekaligus dalam satu baris kode. Nah, ini salah satu juga yang unik dari Python. Variabel nama lagi misalnya ya. Kemudian kita pakaikan koma. Ingat nama, koma, kemudian umur. Baru sama dengan kita buat namanya misalnya Coki. Namanya pakai string, kemudian kita buat koma lagi. Kemudian kita isikan misalnya 15. Nah, ini adalah contoh membuat variabel sekaligus dalam satu baris kode. Coki ini akan masuk ke dalam variabel nama, kemudian 15 ini akan masuk ke dalam variabel umur. Kemudian jika kita jalankan, nah tidak terjadi error, kita cek lagi misalnya namanya keluar menjadi Coki, dan kita cek umurnya, nah 15, seperti itu. Kita dapat menghapus variabel dengan menggunakan keyword del. Misalnya ya, kita kan punya variabel var tadi yang pertama kita buat, nilainya 100, dan kita ingin menghapus variabel var ini. Caranya adalah dengan mengetikkan del, spasi, kemudian nama variabelnya, var. Kita jalankan. Dan ketika kita ingin memanggil variabel lagi, var, nah terjadi error. Adalah nama variabel tidak terdefinisi. Seperti itu. Oke, terakhir saya ingin menambahkan yang dinamakan reassignment variable. Apa itu? Contohnya seperti ini. Kita mempunyai variabel var, kita buat variabel var misalnya dengan nilai 100. Kita jalankan. Kita cek nilai var-nya. Nah, kalian lihat outputnya adalah 100. Nah, kita juga bisa membuat lagi variabel var. Kemudian dengan nilai misalnya 200. Kita jalankan. Kemudian kita cek nilai var-nya. Nah, dia berubah menjadi 200. Nah, inilah yang dinamakan reassignment. Jadi variabel itu nilainya bisa berubah. Dan nilai yang ada dalam variabel atau yang dikandung di dalam variabel itu adalah nilai kode terakhir yang dijalankan. Jadi kalian harus hati-hati pada saat kalian membuat variabel, nilainya harus diperhatikan. Maksud saya namanya harus diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai mempelajari variabel di dalam Python. Kita rekap sedikit, kita sudah mengenal dan mengerti cara membuat variabel pada Python. Kemudian kita sudah mengerti sifat dinamis dalam variabel Python. Dan terakhir kita sudah belajar mengenai keyword del untuk menghapus dan built-in function type untuk melihat tipe variabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam tipe data. Yang pertama yaitu tipe data number.